Teman-teman, karena iPhone 17 udah mau rilis, sekarang aku mau racunin kalian sama si iPhone 15 ini. Nah, jadi iPhone 15 ini itu udah aku pakai kurang lebih sekitar 1 tahunan ya. Dan kira-kira apa aja hal-hal yang bikin aku seneng atau bikin aku ngerasa kecewa banget ya selama pakai si iPhone 15 ini. Silakan simak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian ngerasa cocok untuk beli ini dan punya bayangan gitu ya kan. Nah, untuk yang pertama aku mau jelasin bahwa harga si iPhone 15 ini itu udah sangat turun drastis ya. Jadi dia tuh sekarang di tahun 2025 ini kalau kalian lihat di pasaran ya, mungkin di iBox itu harganya 11 juta kembalian 1.000, jadi 11.999.000. Jadi harganya udah sangat turun. Nah, kalau kalian mau cari yang secondnya atau yang bekasnya, itu sekarang dibanderol harga sekitar 9-8 jutaan ya, tergantung dengan kondisi si iPhone-nya. Nah, tapi dari harganya sendiri itu udah sangat miring seperti kameranya. Menurut aku ini adalah waktu yang tepat untuk kalian yang ingin memutuskan upgrade HP atau kalian pertama kali iPhone user, atau kalian itu pengen coba-coba yang uh, kesannya HP yang punya tampilan berbeda gitu. Kan bisa cobain si iPhone 15. Nah, dengan desain kamera yang miring ya, kayak iPhone 13, 14 ya, menurut aku dia masih sangat trendy loh. Jadi kalau kalian suka ya sama kameranya, kalian lihat kameranya kayak gini, itu tuh aku suka banget ya. Dari zamannya si iPhone 13 launching aja yang ini ya sama-sama miringnya, cuman beda segalanya ya. Itu menurut aku sangat tertarik gitu ya. Dari awal si iPhone tuh ngeluarin kamera yang miring terus bahkan turun gitu ya kan, tapi bedanya kalau si iPhone 16 tuh dia jauh lebih gede gitu ya. Nah, kalau si iPhone 15 ini aku suka desainnya sangat trendy, minimalis, dan juga menurut aku lebih dari cukup gitu ya kan, dengan bahannya yang sudah pakai titanium, jadi dia sangat ringan ya. Nah, dia itu beratnya ada di 171 gram, dimana dengan HP yang punya berat segitu, terus bahannya dia juga titanium, itu tuh sangat enak ya teman-teman untuk dibawa, dipakai untuk keseharian ya, dipegang kayak gini satu tangan, itu tuh nggak berat sama sekali dibandingkan dengan HP-HP yang mungkin masih punya berat sekitar 200 gram ya, mungkin masih ada, atau 700 gram ya, itu tuh bikin kayak kita mau nge-gym gitu ya kan. Tapi kalau iPhone 15 dia sudah menawarkan dengan berat yang jauh lebih light ya, lebih ringan gitu ya kan. Terus dia nyaman banget untuk dibawa kemana-mana karena dia itu punya layar ya cuman 6,1, dimana itu tuh udah lebih dari cukup dan enak banget. Nah teman-teman, uh, yang bikin aku suka juga dia itu udah Type C ya. Jadi kalau ditanya aku lebih suka Lightning atau Type C, jadi aku lebih suka Type C. Kenapa? Karena ini menurut opini aku ya, di luaran sana itu toko-toko itu banyak banget yang jual Type C. Terus apalagi kalau misalkan nongkrong ya keluar gitu ya, misalkan nggak bawa charger tuh kadang bisa pinjam temen yang pakai Type C gitu, karena kan Android udah mostly pakai Type C ya. Jadi tuh menurut aku sangat membantu ya, meskipun sebenarnya nggak perbedaan signifikan sekali ya. Mungkin Lightning juga banyak juga sih di toko, cuman ya mungkin sugesti aja kali ya, aku lebih suka pakai si Type C karena aku juga berangkatnya dari awal dulu tuh pakainya Android, dan Androidnya tuh udah Type C semua gitu. Terus ya teman-teman, untuk kameranya sendiri dia pastinya jauh lebih bagus dan jauh lebih mantap ya. Untuk di kamera belakangnya sendiri dia itu udah 12 plus 48 megapiksel, dimana dia jauh lebih tajam, lebih jernih, dan lebih smooth gitu pasti hasilnya. Terus untuk kamera depannya itu dia di 12 megapiksel true depth, jadi bagus banget ya hasilnya. Dan juga kalau di dalam ruangan atau di malam hari itu tuh dia jauh lebih nyala dan kontras ya hasilnya. Nah teman-teman, tadi ngomongin soal kamera
terus berat ya, harga. Sekarang aku mau tunjukin dari si baterai health-nya ya. Selama 1 tahun belakang aku pakai, aku akan tunjukin baterai health dia berapa. Bentar. Baterai health-nya sekarang di 93%. Tuh kan bisa lihat ya. Tuh no suntik-suntik ini real 93%. Kenapa sih aku bisa pertahanin baterai iPhone yang bisa sampai 90% ke atas padahal udah pemakaian lama? Ya, jadi karena yang pertama itu aku nggak pernah dicas sambil dipakai. Jadi kalian jangan banget nih ya, untuk kalian yang pengen iPhone kalian awet terus juga supaya bisa bertahan lebih lama ya, jangan dipakai sambil dicas. Jadi kalau kalian mau pakai, kalau misalkan mau dicas gitu. Dan teman-teman, satu hal yang perlu kalian ketahui adalah saat HP iPhone kalian ini panas, segera taruh dan dinginkan. Kenapa? Karena takutnya dia tuh justru malah nggak kuat nih, jadi dia jadi berat ya, so justru malah akan mengurangi baterai health kalian. Jadi dari tanggal produksi aku beli sampai di tahun 2025 ini dia baterai health-nya masih 93%. Ini pemakaian rutin ya, jadi sebelum aku pakai iPhone 16 ini HP aku sebelumnya, jadi iPhone 15 terus upgrade ke iPhone 16 ya. Jadi itu caranya, tips sedikit ya mungkin yang bisa aku sampaikan untuk menjaga baterai health kalian. Nah guys, ngomongin soal baterai ya, sebenarnya di iPhone 15 ini dia tuh punya baterai yang cukup, lebih dari cukup menurut aku. Tapi kembali lagi itu tergantung dari pemakaian ya. Untuk pemakaian aku sendiri, aku tuh biasanya untuk konten, untuk kuliah ya, untuk kerja, dan nggak yang 24/7 gitu loh aku ada di HP ini, karena aku biasanya laptopan juga. Itu tuh udah lebih dari cukup baterainya sebenarnya ya, karena iPhone sendiri baterainya tuh udah makin meningkat dan daya tahannya tuh jauh lebih lama gitu. Terus apalagi ya teman-teman, mungkin untuk di Bionic-nya dia tuh udah di A16, terus RAM-nya dia juga udah 6, dimana kalian kalau misalkan mau nyimpan itu pasti lebih enak dan juga lebih lebih stabil, cepet gitu ya koneksinya. Dia udah pastinya udah 5G. Terus dia untuk kamera videonya dia itu udah support 4K 60 fps sampai 60 fps, terus dia juga udah cinematic mode. Dia tuh oke, aku lupa ngasih tahu nih. Nah, untuk fitur tambahannya yang aku akan sebutkan adalah sekarang di bagian sini nih, oval ini dia udah pakai itu Dynamic Island namanya ya. Kalau HP lama ya, iPhone yang di bawahnya itu dia masih kayak gini. Nah, bedanya kalau iPhone 15 dia pakai Dynamic Island. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, kalian bisa lihatnya dari situ gitu. Terus mungkin kelemahan dan kekurangannya kali ya yang aku bakal share terakhir sebelum menutup video ini. Ini kelebihannya aku suka di ketahanannya dan juga gesit ya, dia nggak berat banget gitu kan, lebih dari cukup. Tapi kekurangannya apa ya, kekurangannya mungkin ini kali ya, kayak ya mungkin baterai kalau misalkan kadang tuh kalau misalkan aku pakai yang berat ya, aktivitas yang berat, dia tuh nggak tahan lama ternyata gitu, masih aja penyakitnya si iPhone gitu. Cuman tapi mungkin itu pandangan aku saat aku perbandingin langsung sama Android gitu, itu jauh lebih beda banget, kerasa gitu. Mungkin nggak ada yang terlalu bikin aku kecewa gitu ya kekurangannya, lebihnya sih aku suka ya. Semua tergantung bagaimana kalian merawat ya, yang penting kalian merawat dengan betul lah HP kalian itu ya. So itu tadi teman-teman sekilas dari iPhone 15 ya, yang masih worth it banget loh kalian beli di tahun 2025 dengan harga yang udah sangat turun drastis, terus fitur-fiturnya juga mantap banget.
So, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Silahkan kalian tulis komentar kalau kalian mau ada pertanyaan apapun terkait iPhone 15 atau iPhone lainnya.